Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Kembali lagi dengan saya Dalmi Iskandar Sultani dalam channel pendidikan, motivasi, hobi, dan madu hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang tujuan ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya satu, untuk beribadah kepadanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Namun kita yang beribadah itu bermacam-macam tujuannya. Di antaranya beribadah untuk mendapatkan pahala. Kemudian beribadah untuk mendapatkan ridho, mengejar ridhonya. Kemudian beribadah untuk dilihat orang, supaya dilihat orang baik, dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui di sini adalah jika beribadah itu tujuannya pahala, maka sungguh pahala itu akan dapat habis dengan tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Karena yang kita dapat hanya pahala. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu, maka pasti ada pahalanya. Pahala sebagai ganjaran dari ibadah yang kita lakukan. Kenapa saya katakan pahala itu bisa habis? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Iyyakum wal hasada fa inna hasada yakulul hasanati kama taqulu narul khatab. Yang lebih kurang artinya adalah jauhilah sifat dengki, hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi di samping ibadah yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita dapat pahala. Tentunya banyak perbuatan-perbuatan kita yang tentunya tidak baik, seperti ucapan, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan-perbuatan atau perkataan atau ucapan yang tidak baik-baik itu, apalagi sampai menyakiti orang lain, itu yang dimaksudkan dalam hadis itu. Keburukan dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Dari situ dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya pahala yang kita kumpulkan dari aktivitas ibadah yang kita lakukan itu bisa saja habis, bisa saja tak bersisa ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana yang baik? Jadi tujuan dari ibadah yang baik adalah bukan mengharap pahala, tapi mengharap ridho. Setiap ibadah yang kita lakukan, kita mulai dengan niat, kita kerjakan dengan sungguh, maka kita harapkan ridhonya, ridho Allah. Ridho itu menerima. Artinya, jika Allah ridho terhadap ibadah yang kita kerjakan, kita lakukan, jangankan pahala, maka semua akan diberikan Allah kepada kita. Kalau Allah ridho. Kalau ibadah kita hanya mengharap pahala, Allah hanya kasih pahala.
Tapi jika ibadah kita mengharapkan ridhonya, Allah ridho kepada kita, maka kita dalam pemeliharaan Allah. Bisa saja dengan ridhonya Allah terhadap ibadah yang kita lakukan, kita akan semakin terpelihara, semakin bijak dalam berbuat, bertingkah laku maupun berucap. Jadi sahabat semua, ibadah itu yang dikejar bukan pahala, tapi ridhonya. Kalau pahala yang kita kejar, maka yang kita dapatkan hanya pahala. Jika ridho yang kita kejar, maka ridho Allah yang akan kita dapatkan, dan kita senantiasa dalam pemeliharaan dan lindungannya. Dan pastinya kita benar-benar menjadi pribadi yang baik, menjadi hamba yang menjadi pribadi yang baik sesuai dengan maksud dan tujuan diciptakannya manusia, seperti arti dari ayat yang saya bacakan di awal tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi dalam beribadah itu yang kita harapkan ridho, bukan pahala. Jika kita kejar pahala, maka pasti pahala itu akan dapat habis, berkurang dari setiap perbuatan atau tindakan atau ucapan yang keluar dari tubuh kita, yang kesemuanya itu perbuatan-perbuatan tidak baik. Seperti bunyi hadis yang saya baca di awal tadi, itu baru salah satu sifat hasad dan dengki, belum lagi sifat-sifat yang lain. Artinya setiap keburukan, baik kecil maupun besar, itu akan memakan kebaikan yang kita kerjakan, seperti halnya api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita kejar ridho, insya Allah Allah meridhoi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hal ibadah, maka kita dalam pemeliharaannya, kita dalam lindungannya, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang senantiasa patuh, tunduk, dan taat kepada Allah yang disebut dengan takwa. Sahabat semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.